Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu. Hari ini saya memberikan materi tentang pengkajian pada remaja. Di sini ada video ya yang saya sampaikan kepada Ibu-Ibu. Silakan Ibu-Ibu simak, kemudian nanti dipahami pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya. Izin share screen terlebih dahulu ya Ibu-Ibu ya. Oke, baik. Eh, Berikut adalah formulir pengkajian pada remaja. Jadi nanti salah satu ruang lingkup dari layanan kita adalah remaja ya Ibu-Ibu ya. Di sini nanti kita akan mengkaji terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi oleh remaja tersebut. Maka kita lakukan pengkajian baik itu dari data subjektif, objektif, barulah ketemu nanti masalah dari remaja tersebut. Nah, di sini formulir pengkajian pada remaja. Ya, kita isikan tempat praktik kita di mana, kemudian tanggal pengkajiannya, studio data dari remaja tersebut. Di sini ada nama panggilan, jadi nama yang biasa, nama pendeknya ya, panggilan dia itu siapa, boleh tuliskan di sini sehingga kita lebih mudah menyebutkan namanya, tempat tanggal lahir, umurnya, jenis kelamin, kemudian suku bangsa kaitannya dengan adat, budaya, dan kebiasaan, agama, asal sekolah, ya jika saat ini masih sekolah, asal sekolahnya dari mana, kelas berapa, kalau sudah tidak sekolah lagi, apakah dia bekerja, pekerjaannya apa, begitu ya. Kemudian tinggal di mana, alamat rumahnya, sama nomor telepon. Nah, selanjutnya, identitas yang diperlukan adalah identitas orang tua. Nama ibu, nama ayah, umur ya, umur orang tuanya, suku, kemudian agama orang tua juga perlu kita pertanyakan gitu ya. Kemudian pendidikan juga ada kaitannya antara masalah pada remaja dengan pendidikan orang tua juga kemungkinan ada faktornya. Kemudian penyebab pekerjaan, pekerjaan pun demikian, alamat rumah sama. Nah, berikut identitas saudara kandung. Nah, ini juga perlu kita tanyakan. Jadi, dalam keluarga remaja tersebut itu kan ada kaitannya dengan apakah dia anak tunggal gitu ya, apalagi kalau remaja ini memiliki permasalahan yang kaitannya dengan uh, psikologis ataupun kenakalan gitu ya. Nah, itu juga kan kaitannya kalau dia anak tunggal mungkin saja kebiasaan atau pola asuh orang tuanya yang permisif, yang boleh apa saja yang mau dia lakukan silakan gitu, tidak ada larangan. Nah, itu juga bisa. Bisa kebanyakan seperti itu. Mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab, begitu ya. Identitas saudara kandung, namanya siapa kalau dia punya, kemudian tempat tanggal lahir dan jenis kelaminnya apa. Kemudian kalau sudah meninggal, tuliskan meninggal atau kondisi saat ini sehat ataukah ada masalah, begitu ya, sakit. Kemudian keputihan. Nah, di sini kita tanyakan keluhan remaja tersebut apakah mengalami keputihan atau tidak. Kalau dia mengatakan ada keputihan, maka perlu kita lakukan pertanyaan mendalam. Begitu ya. Jadi sejak kapan keputihannya, warnanya apa, baunya gitu kan ya. Ada gatel atau tidak, banyak nggak keputihannya, disertai nggak dengan sakit saat buang air kecil, atau ada luka di sekitar kemaluannya, begitu. Nah, ini kita perlu tanyakan, perlu gali kaitannya dengan keputihan yang dialami ini masih sifatnya fisiologis ataukah sudah ke arah patologis. Begitu ya. Jadi jangan salah, remaja pun ada yang sudah mengalami penyakit IMS gitu ya. Ada yang mengalami seperti itu karena bisa jadi remaja tersebut dia sudah melakukan hubungan seks bebas begitu ya. Nah, kemudian kalau keputihan tidak ada, berarti tinggal tuliskan saja tidak ada gitu. Kemudian masalah dan keluhan lainnya.
Nah, adakah masalah yang dia hadapi saat ini atau keluhan yang dia hadapi saat ini? Misalnya sakit saat buang air kecil, saat menstruasi gitu ya. Kemudian lemes, letih, lesu gitu kan ya, atau tanda-tanda ke arah anemia, atau dia bermasalahan dengan psikologisnya begitu. Nah, ini juga bisa kita tanyakan, kita gali begitu ya, kaitan dengan kemudian di sini ada kesehatan reproduksi remaja putri, ya. Apakah sudah mengalami haid? Nah, sudah misalnya jawabannya. Usia haid pertama kali saat usia berapa? Nah, tuliskan di sini saat usianya berapa dia pertama kali mendapatkan haid. Ya, normalnya kan di saat usia 12 tahun gitu ya, 9 itu sudah mulailah keluar mens gitu ya, ada yang sudah mulai 11 sampai dengan 15 tahun kalau belum dapat menstruasi perlu juga kita pertanyakan dan kita bawa berobat gitu ya. Kemudian siklus haid teratur atau tidak? Berapa hari biasanya siklusnya? Mulai dari dia dapat mens, tanggal pertama keluar mens sampai dengan tanggal berikutnya itu biar berapa hari. Nah, di sini kita perlu menanyakan riwayat dan menstruasinya yang lampau gitu ya, yang terdahulu teratur atau tidak gitu. Kalau misalnya dia teratur harinya maju ataukah mundur dapatnya. Misalnya sekarang tanggal 10, apakah dia maju jadi tanggal 8 gitu ya, dapat mensnya. Kalau misalnya maju jadi tanggal 8, teratur setiap 2 hari maju, berarti kan siklusnya 28 hari. Bisa dituliskan seperti itu. Menstruasinya berapa lama? Lamanya berapa hari? Ya. Adakah nyeri saat haid? Nah, kalau ada tuliskan ya. Nah, keluhan lain saat haid apakah ada? Misalnya dia ada keluhan lain saat haid. Tuliskan di sini apa keluhan lainnya. Misalnya darahnya banyak dan lama, itu juga boleh dituliskan di situ. Kemudian, adakah kebiasaan mengkonsumsi obat atau jamu saat mengalami nyeri haid? Ya, kalau misalnya ada minum obat, obat apa yang dia minum? Iya, berarti dituliskan obat apa yang diminum. Ya, kalau jamu, iya, maka dituliskan jamu apa yang biasa dia konsumsi saat ada nyeri haid. Ya, kalau tidak ada, misalnya minum obat, minum jamu tidak ada, adakah yang lain-lainnya yang dia lakukan saat dia mengalami nyeri haid? Nah, itu boleh dituliskan di sini. Selanjutnya, berapa kali ganti pembalut saat haid? Ya, jadi berapa kali nih ganti pembalut saat haidnya? Normalnya kan sudah terasa penuh harus segera diganti, begitu kan ya? Jadi jangan lebih dari 6 jam dia ganti apa namanya pembalutnya. Kemudian apakah pernah ada keluhan terjadi benjolan pada payudara? Jadi uh, dia pernah nggak memeriksa payudaranya, kemudian dia mengeluhkan ada benjolan yang dirasakan di payudaranya. Kemudian apakah dia pernah mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan payudara sendiri, gitu ya? Jadi ada nggak informasi yang dia dapatkan tentang pemeriksaan payudara sendiri ini? Kalau misalnya ada informasinya apa yang dia ketahui. Nah, ini dituliskan di sini. Jadi apa sih yang dia ketahui, yang dia dapatkan tentang pemeriksaan payudara sendiri itu tadi. Kemudian di sini tanyakan dalam 1 bulan terakhir apakah ada kondisi sulit berkonsentrasi pada saat belajar. Jadi pada saat dia belajar dia kok susah banget nangkepnya, ngantukan aja begitu ya, lemah, lalai gitu. Ada nggak dalam 1 bulan terakhir ini? Kemudian mudah sakit, minum obat tambah darah nggak dia? Ya, atau apakah meminum obat tambah darah 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet selama haid? Ada nggak dia minum tablet tambah darah pada saat haid ataukah 1 minggu sekali dia minum tablet tambah darah? Nah, karena kalau ada ke arah sini yang iya, berarti kan kita perlu curigai ke arah anemia. Jadi sehingga butuh pemeriksaan penunjang begitu ya, pemeriksaan penunjang untuk HB-nya. Selanjutnya, apakah pernah mendapat informasi tentang kesehatan reproduksi?
Ya, jadi si remaja ini pernah nggak dia dapat informasi tentang kesehatan reproduksi? Ya, kalau dapat gitu ya, atau dia sering menanyakan atau membicarakan hal mengenai kesehatan reproduksi itu kepada siapa gitu ya. Nah, apakah dari teman, dari ibunya, dari ayahnya, saudara kandung, keluarga lainnya, guru, petugas kesehatan, pemuka agama, atau dari internet. Nah, ini tinggal dipilih, boleh lebih dari satu. Kemudian, selain yang tertuliskan di sini, apakah ada begitu. Nah, jadi di sini kan fungsinya dia terinformasi ya tentang kesehatan reproduksi. Kalau dia tidak terinformasi kan berarti butuh nih nanti kita begitu. Kemudian informasi tentang kesehatan reproduksi yang dia dapatkan itu tentang apa nih? Misalnya sistem reproduksi manusia, apakah dia sudah dapatkan atau belum? Tentang kehamilan, terjadinya kehamilan itu seperti apa? Dia sudah tahu atau belum? Tentang penularan HIV/AIDS atau HIV/AIDS itu sendiri apa? Apakah dia sudah tahu? Kemudian infeksi menular seksual, nafsa, ya, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, apakah dia sudah tahu? Gitu ya. Ini perlu kita tanyakan karena banyak yang terjadi kehamilan pada remaja karena dia tidak tahu bagaimana proses terjadinya kehamilan. Kemudian dia juga tidak tahu kalau dia sudah menstruasi, artinya kalau dia melakukan hubungan seks, maka bisa terjadi kehamilan. Begitu. Kemudian dia juga belum tahu dampak dari seks bebas. Mungkin saja dia tidak tahu dampak dari seks bebas akan mengakibatkan HIV/AIDS gitu ya, menular seksual IMS tadi begitu. Nah, ini juga harus kita informasikan kepada si remaja jika dia belum tahu tentang kelima hal yang ada di sini. Begitu. Kemudian riwayat merokok. Ya, riwayat merokok di sini apakah dia memiliki kebiasaan merokok? Jika iya, sejak kapan dia mulai merokok? Gitu. Dan apakah di rumah ada yang merokok? Mungkin kebiasaan merokok itu terjadi karena dia melihat orang yang merokok di rumah. Oh, itu merupakan hal yang biasa sehingga dia mencoba untuk merokok. Atau misalnya di rumah tidak ada, tetapi lingkungan atau pergaulannya dia ada yang merokok, temannya ada yang merokok juga itu bisa menyebabkan dia tertarik untuk merokok seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan minum minuman yang beralkohol. Nah, si remaja ini mengkonsumsi alkohol nggak dia? Sejak umur berapa? Kalau seandainya dia mengkonsumsi alkohol itu sejak umur berapa dan bagaimana kebiasaan mengkonsumsi narkoba? Apakah dia menggunakan narkoba? Karena biasanya kalau seks bebas itu berawal dari narkoba atau seks bebas dulu baru narkoba itu saling terkait alkohol narkoba. Kemudian kesehatan, riwayat kesehatannya dalam 6 bulan terakhir pernah mengalami sakit atau tidak, jika iya atau tidak di fasilitas kesehatan. Kalaupun dirawat, berapa lama dirawatnya, gitu ya. Nah, kemudian ada nggak alergi? Ya, jika ada alergi, apa alerginya? Apakah terhadap makanan ataukah terhadap obat? Kalau terhadap makanan, makanan apa yang dia alergi? Kalau terhadap obat, obat apa yang dia alergi? Nah, itu perlu dituliskan di sini karena kaitannya dengan edukasi kita terkait nutrisi. Kalau misalnya nanti ada kaitannya dengan nutrisi, kemudian edukasi juga pemberian obat jika ada kaitannya dengan alergi. Untuk riwayat imunisasi, nah di sini kita perlu melakukan screening status imunisasi TT-nya. Sudah dapat sampai T berapa si remaja tersebut. Mulai kita tanyakan sejak dia bayi atau sejak dia imunisasi dasarnya. Lengkap nggak? Ya, ada nggak buku KIA-nya? Kalau lengkap ada buku KIA-nya, maka kita anggap dia sudah mendapatkan TT1 dan TT2. Gitu ya. Nah, kalau dia lupa, anggap dia belum dapat. Begitu. Selanjutnya ke TT3. TT3
Atau misalnya dia sudah dapat nih saat bayi terhitung TT1, TT2, maka lanjut ke saat dia SD. Saat SD itu ada pemberian imunisasi TD ya. Itu di kelas 1, di kelas 3 seperti itu ya. Dapat nggak dia? Kalau misalnya dapat di kelas 1 saat dia yang awal sudah dapat bayinya, maka imunisasi TT3-nya, status T3-nya dia saat SD sudah dapat. Kemudian T4, apakah dia sudah dapat di kelas 3? Kalau di kelas 3 dia dapat, maka hitungannya dia sudah dapat T4. Berarti status imunisasinya. Nah, saat kita dia lupa, saat di bayi dia lupa, saat SD dia lupa, maka dianggap dia belum mendapatkan imunisasi TT. Maka status imunisasinya adalah T0. Begitu. Saat bayi dia lupa, ingatnya saat SD kelas 1 sama kelas 3 dia dapat imunisasi, maka dia status imunisasinya adalah T2. T1 T-nya saat SD kelas 1, TT2-nya saat SD kelas 3. Gitu. Kemudian imunisasi HPV. Nah, HPV ini imunisasi yang diberikan kepada remaja putri untuk mencegah penyakit CA cervix. Dimulai sejak anak berusia 9 tahun itu sudah bisa ya. Kalau di DKI atau Jakarta ini kan gratis ya. Kalau nggak salah di sekolah-sekolah sudah ada. Seperti itu. Nah, ini pemberiannya HPV 1 itu jarak ke HPV 2 itu kan adalah 1 bulan, HPV 2 ke 3 6 bulan. Nah, jadi bisa diberikan. Kalau dia sudah dapat atau belum gitu ya. Selanjutnya pola kebiasaan sehari-hari. Di sini ada pola nutrisi, berapa kali makan dalam sehari dia, ya. Berapa kali dia makan dalam sehari. Apakah ada pantangan makanan? Ya, kalau misalnya ada, sebutkan. Dia pantangannya apa? Nggak boleh makan apa sih di dalam keluarga. Nah, di sini ada jenis makanan, nasi, lauk hewani atau nabati, sayur, buah, air putih, susu, makanan cepat saji atau jajanan, minuman kotak. Nah, di sini apa yang biasa dia konsumsi? Kalau nasi biasa nggak dia konsumsi. Kalau iya, di checklist yang iya. Kalau tidak, checklist yang tidak. Begitu ya. Kemudian pola eliminasi. Pola eliminasi BAB-nya teratur atau tidak, BAK dalam sehari itu berapa kali. Kemudian istirahat dan tidurnya, istirahat siang enggak, tidur siang enggak dia. Kalau tidur siang atau istirahat enggak mesti tidur ya. Jadi ada pola di mana dia istirahat yang tidak melakukan aktivitas apapun gitu ya. Itu berapa lama? Tidur malam itu berapa jam sehari dia lakukan ya. Kemudian pola personal hygiene, mandinya berapa kali per hari? Ya, apakah sehari 1 kali, atau 2 kali sehari, atau 1 hari 2 kali, gitu kan? 2 hari sekali, gitu. Sikat giginya juga berapa kali dalam sehari, keramas, ganti pembalut saat haid, gitu ya, ganti pakaian dalam. Nah, ini kaitannya dengan kebersihan dirinya, gitu ya. Kemudian pola latihan dan aktivitas. Nah, sebutkan aktivitas di rumah yang rutin dikerjakan setiap hari oleh remaja tersebut. Apa saja sih aktivitas yang sering dia lakukan per hari di rumah? Gitu ya, dituliskan. Kemudian olahraga rutin. Nah, apakah melakukan olahraga rutin? Kalau melakukan olahraga rutin, itu di sini kita tuliskan, ya, jenis olahraga yang dilakukannya apa? Apakah jogging gitu ya? Nah, jogging dia olahraga rutinnya. Berapa kali biasa? Kemudian kaitan dengan psikologis, psikososialnya, pola asuh orang tua. Nah, remaja boleh memilih salah satu dari pola asuh orang tua. Apakah tipe pola asuhnya otoriter, demokratis, ataupun permisif. Kalau otoriter, ini orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Jadi, pokoknya apa yang orang tua mau, itu yang harus dipenuhi oleh anak. Kalau dia nggak mau, maka ada dapat hukuman gitu. Jadi tanpa ada argumentasi ataupun pendapat dari si anak. Itu otoriter. Jadi sesuai kehendak orang tua. Termasuk dalam pemilihan sekolah gitu ya, pemilihan baju, itu semua orang tua yang pilihkan. Nah, itu dia termasuk ke dalam otoriter.
Kemudian ada demokratis. Nah, untuk demokratis ini orang tua menanamkan disiplin kepada anak dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak. Nah, kemudian dengan bimbingan penuh pengertian antara hak dan orang tua. Jadi anak diberikan eh, kebebasan tetapi ada batasannya ya, batasannya yang memang dia akan dipantau oleh orang tua tetapi tidak dikekang seperti itu. Kalau misalnya ada yang tidak disetujui oleh anak, anak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kenapa dia nggak setuju? Alasannya apa? Begitu ya. Nah, itu akan diinformasikan kepada orang tua dari si anak. Saya nggak setuju bla 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 bla. Kalau nggak sesuai, masih nggak sesuai dengan orang tua, nanti akan dicarikan kesepakatan oleh mereka berdua. Jadi agar tahu ini resikonya nanti kemudian hari apa seperti itu. Nah, ini dia tipe demokratis. Tetapi ada hal-hal yang prinsip yang tidak boleh dilanggar, itu tidak dia tolerir kalau dilakukan kesalahan. Contohnya tidak menjalankan perintah agama begitu kan ya. Itu kan merupakan hal yang prinsip sehingga dia tidak memberikan pilihan sehingga harus dia jalankan perintah agama gitu ya. Kemudian permisif. Nah, permisif ini membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Jadi, mau anak pulang malam, gitu kan ya, mau anak melakukan hal apapun itu yang disukai anaknya, orang tua tidak melakukan apa namanya kayak tidak mempertanyakan gitu. Ya dibebaskan saja seperti itu. Nah, jadi ini permisif. Biasanya anak-anak yang permisif ini akan lebih sering mengalami permasalahan seperti itu ya. Permasalahannya kaitan dengan tadi eh, dia kayak merasa tidak disayang karena yang penting udah deh terserah kamu yang suka begini ya oke nanti dikasih begini gitu. Nah, jadi justru dia menjadi terabaikan seperti itu. Kalau yang otoriter, karena dia dikekang, maka dia akan mencari pengakuan di luar, kemudian mencari kenyamanan di luar, sehingga banyak yang bermasalah itu dengan tipe pola asuh otoriter dan permisif tadi. Nah, setelah kita mendapatkan data subjektif, maka akan kita lakukan pengkajian data objektif. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan kepada remaja terkait dari pernyataan ataupun hasil data subjektif yang ditanyakan di awal, gitu ya. Kita lihat di sini bagaimana keadaan umumnya, tanda-tanda vitalnya, ya, termasuk pernafasan, tekanan darah, nadi, suhu. Kemudian berat badannya, tinggi badan, dihitung IMT dan lingkar lengan atasnya. Apakah mengarah kepada kek gitu ya. Apalagi kalau sudah disertai dengan keluhan-keluhan yang dirasakan remaja. Kemudian apakah mukanya terlihat pucat, konjungtiva matanya juga pucat, telapak tangannya pucat, kuku-kukunya juga pucat. Nah, berarti kita akan mencurigai dia ke arah anemia. Kemudian jika payudaranya ada keluhan benjolan, maka kita perlu melakukan pemeriksaan. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu jika ditemukan hal-hal yang mengarah ke apa namanya mengarah ke pemeriksaan ini. Jadi kalau butuhkan pemeriksaan maka dilakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya adalah hemoglobin, hepatitis B, kemudian HIV/AIDS, sifilis gitu ya. Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan. Kalau misalnya dia ada keputihan, tadi kan ya berbau, gatal dan mengarah ke patologis. Nah, makanya kita perlu melakukan pemeriksaan ini. Ini juga bisa dilakukan kalau di puskesmas, tapi kalau di TPMB maka kita perlu melakukan rujukan gitu ya. Nah, analisisnya disebutkan di sini umur berapa, kemudian dengan apa masalah yang dia hadapi. Ya, seorang perempuan itu berarti namanya ya, Nona, inisial saja. Umurnya berapa, kemudian permasalahannya apa. Nah, tata laksana. Nah, di tata laksana ini kita akan melakukan asuhan terkait masalah yang dihadapi oleh si remaja. Jadi sampaikan hasil pemeriksaan, kemudian masalah yang dia hadapi tersebut itu penyebabnya karena apa, gitu. Dijelaskan, atasi masalahnya dia.
Setelah kita atasi, barulah kita memberikan informasi-informasi yang kaitannya dengan kesehatan reproduksi remaja tadi, yang dia tidak ketahui di atas, yang belum dia ketahui gitu kan. Nah, itu perlu kita informasikan. Kemudian kalau dibutuhkan terapi vitamin ataupun dibutuhkan kolaborasi ataupun dibutuhkan rujukan, maka kita lakukan kolaborasi, pemberian terapi gitu ya. Nah, ini disebutkan di sini di penata laksanaannya. Dalam penata laksanaan ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga nanti per poinnya harus kita sampaikan juga hasil evaluasinya. Setiap poin yang sudah kita sampaikan, hasil evaluasinya seperti apa. Gitu. Oke, baik Ibu-Ibu, ini formulir pengkajian dapat saya sampaikan hari ini. Nah, nanti di sini Ibu-Ibu punya tugas ya, tugas apa namanya? Per kelompok. Tugas per kelompok, silakan nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok untuk membahas mencari kasus tentang remaja ya. Jadi silakan anamnesa remajanya kemudian dibuat dalam bentuk ini, diisikan formulir ini dan berikan asuhannya apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan dari pengkajian yang sudah dibuat. Begitu ya. Dan asuhannya apa. Seperti itu. Silakan dibagi untuk menjadi 5 kelompok. Untuk kelompoknya saya serahkan kepada ibu-ibu semua terkait nama-namanya siapa saja, disilahkan pembagiannya. Begitu ya Ibu ya, nanti ketemu lagi di minggu depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam pengkajian pada remaja ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu rekap, kemudian berikan kepada si Pen atau ditanyakan kepada saya di minggu depan. Begitu Ibu-Ibu, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf, kita tidak bisa ketemu secara langsung di Zoom ya, karena tadi ada miskomunikasi sepertinya, begitu. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.